Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jesaraya Setiawan dari kelas 3A Sistem Informasi. Di sini saya akan mereview materi Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 8. Selanjutnya, di sini akan ada beberapa topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu tentang fiat currency atau mata uang fiat. Yang kedua tentang pajak atau tax. Yang ketiga tentang sistem perbankan. Yang keempat ada sistem fintech. Yang kelima tentang sistem P2P. Yang keenam tentang sistem crowdfunding. Yang ketujuh, sistem investasi. Yang kedelapan, sistem transfer. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang mata uang fiat atau fiat currency. Definisi dari fiat currency. Apa itu mata uang fiat? Mata uang fiat adalah bentuk mata uang yang nilainya tidak didasarkan pada nilai intrinsik atau dukungan fisik seperti emas atau perak. Sebaliknya, nilai mata uang fiat berasal dari keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang mengeluarkannya. Kemudian nilai kepercayaan dari mata uang fiat mengandalkan kepercayaan. Keberlanjutan nilai mata uang ini bergantung pada keyakinan masyarakat bahwa pemerintah yang mengeluarkannya dapat menjaga stabilitas ekonomi dan nilai mata uang tersebut. Kemudian asal-usul mata uang fiat. Asal-usul mata uang fiat diambil dari istilah fiat adalah kata Latin yang sering diterjemahkan sebagai itu akan menjadi atau biarkan itu dilakukan. Jadi, mata uang fiat hanya memiliki nilai karena pemerintah mempertahankan nilai itu. Dengan kata lain, tidak ada utilitas untuk mata uang fiat itu sendiri. Contoh uang fiat yakni dolar AS, euro, dan sejumlah mata uang lain yang beredar di dunia tanpa mematok penerbitannya ke komoditas fisik. Mata uang fiat muncul ketika pemerintah akan mencetak koin dari komoditas fisik yang berharga seperti emas atau perak, atau mencetak uang kertas yang dapat ditukarkan dengan sejumlah komoditas fisik. Fiat bagaimanapun tidak dapat diubah dan tidak dapat ditebus hanya dengan karena tidak ada komoditas dasar yang mendukungnya. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri mata uang fiat? Ciri-ciri mata uang fiat yang pertama yaitu tidak ada dukungan fisik. Mata uang fiat tidak memiliki bentuk fisik seperti koin atau uang kertas yang memiliki nilai intrinsik tertentu. Yang kedua, mata uang fiat diatur oleh otoritas moneter. Nilai mata uang fiat umumnya diatur oleh bank sentral atau otoritas moneter. Otoritas moneter dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengontrol inflasi ataupun deflasi. Kemudian yang ketiga, yaitu fleksibilitas pengendalian pemerintah. Yang pertama, pemerintah memiliki kontrol atas jumlah mata uang yang beredar, dan yang kedua, kebijakan fiskal dan moneter dapat diubah untuk mengatur ekonomi. Lalu, bagaimana dengan sejarah mata uang fiat? Yang pertama, sebelum mata uang fiat, emas dan perak digunakan sebagai bentuk uang yang memiliki nilai intrinsik. Sistem ini memiliki keterbatasan dalam mendukung ekonomi yang berkembang. Yang kedua, transisi menuju mata uang fiat dimulai pada abad ke-20 dan penggunaan emas sebagai standar tukar baku dihapus pada tahun 1971.
Kemudian kemajuan teknologi membawa penggunaan mata uang digital. Mata uang digital menjadi lebih sering digunakan dibanding mata uang dalam bentuk fisik. Kemudian untuk peran mata uang fiat, yang pertama yaitu mata uang fiat digunakan sebagai alat tukar. Mata uang fiat digunakan sebagai medium pertukaran untuk mempermudah perdagangan barang dan jasa. Sebagai alat tukar yang umum diterima, mata uang fiat memungkinkan transaksi ekonomi antar individu, bisnis, dan pemerintah. Yang kedua, peran mata uang fiat sebagai standar pembayaran pajak dan utang. Pemerintah sering menerima pembayaran pajak dan pembayaran utang dalam bentuk mata uang fiat. Ini membuat mata uang tersebut menjadi alat pembayaran yang sah untuk kewajiban fiskal dan utang pemerintah. Yang ketiga, peran mata uang fiat sebagai alat kebijakan moneter. Otoritas moneter seperti bank sentral menggunakan mata uang fiat sebagai alat untuk mengimplementasikan kebijakan moneter. Mereka dapat mengontrol jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan melibatkan diri dalam intervensi mata uang untuk mencapai ekonomi tertentu. Kemudian yang terakhir, peran mata uang fiat dalam likuiditas. Mata uang fiat umumnya sangat likuid, yang berarti dapat dengan mudah diperdagangkan atau diubah menjadi aset lainnya. Ini memberikan fleksibilitas kepada individu dan bisnis dalam mengelola keuangan mereka. Kemudian keuntungan dan tantangan mata uang fiat. Kita bahas dari keuntungan mata uang fiat. Mata uang fiat memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk mengatur kebijakan moneter sesuai kebutuhan ekonomi. Kepraktisan dalam penggunaan sehari-hari juga menjadi keuntungan karena transaksi dapat dilakukan dengan mudah tanpa memerlukan pertukaran fisik komoditas. Kemudian tantangan yang dihadapi dalam penggunaan mata uang fiat yang itu adalah risiko inflasi. Nilai mata uang dapat terkikis seiring waktu, mempengaruhi daya beli masyarakat. Keberlanjutan mata uang ini juga rentan terhadap faktor politik dan sosial yang dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat. Kesimpulannya, dalam pembahasan materi mata uang fiat adalah aspek sentral dalam ekonomi modern, bergantung pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga nilai dan stabilitas mata uang fiat, serta menggunakan sistem perpajakan untuk mendanai berbagai program dan proyek yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman mendalam tentang dinamika mata uang fiat memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dengan lebih baik dalam ekonomi global yang terus berkembang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi pajak. Pada materi pajak, kita akan membahas dimulai dari pengertian pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah kewajiban finansial yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu, perusahaan, atau entitas ekonomi lainnya berdasarkan penghasilan, konsumsi, atau kepemilikan properti dengan tujuan mendapatkan pendapatan untuk mendukung pengeluaran pemerintah. Tujuan dan fungsi pajak yang pertama yaitu untuk pendanaan pemerintah. Pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah untuk mendukung berbagai program layanan publik. Yang kedua, redistribusi kekayaan. Beberapa pajak dirancang untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan memindahkan kekayaan dari kelompok berpenghasilan tinggi ke kelompok berpenghasilan rendah.
Yang ketiga, yaitu pajak untuk pengaturan ekonomi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengontrol inflasi dan merangsang atau mengurangi aktivitas ekonomi. Lalu bagaimana proses pemungutan pajak? Yang pertama, wajib pajak diidentifikasi dan dinombori nomor pajak untuk memudahkan pelacakan dan pemungutan pajak. Yang kedua, yaitu pemerintah menetapkan tarif pajak yang berlaku untuk berbagai jenis pajak. Kemudian, selanjutnya, wajib pajak berkewajiban mencatat dan melaporkan penghasilan atau transaksi yang relevan. Dan yang terakhir, wajib pajak membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian membahas tentang pajak, kita juga perlu mengetahui jenis-jenis pajak. Yang pertama yaitu pajak penghasilan atau income tax. Dalam pajak penghasilan ini terbagi menjadi dua, yaitu individu dan perusahaan. Pajak individu adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan individu. Sedangkan pajak perusahaan adalah pajak atas keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Yang kedua adalah jenis pajak penjualan atau sales tax. Dalam jenis pajak penjualan terdapat dua, yaitu pajak langsung, yaitu pajak yang dikenakan langsung pada barang dan jasa, dan yang kedua yaitu pajak tidak langsung atau pajak yang dikenakan pada tahap-tahap produksi dan distribusi. Kemudian yang ketiga yaitu ada pajak properti atau property tax. Pada jenis pajak ini terdapat dua juga, yaitu pajak rumah, yaitu pajak yang dikenakan pada nilai properti perumahan, dan pajak bisnis, yaitu pajak yang dikenakan pada properti bisnis. Kemudian selanjutnya yang keempat, ada pajak pertambahan nilai atau Value Added Tax atau VAT, yaitu pajak yang diterapkan pada nilai tambah suatu barang atau jasa selama proses produksi dan distribusi. Dan yang terakhir ada pajak perusahaan atau corporate tax, adalah pajak yang dikenakan pada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Tantangan dalam pajak. Yang pertama yaitu dalam kepatuhan wajib pajak. Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sebuah tantangan. Peningkatan kepatuhan memerlukan upaya untuk mengurangi penggelapan dan penghindaran pajak, serta memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban mereka dengan benar. Kemudian yang selanjutnya tantangan dalam pajak yaitu dalam penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Penghindaran pajak melibatkan penggunaan strategi legal untuk mengurangi liabilitas pajak, sementara penggelapan pajak melibatkan tindakan ilegal untuk menghindari pembayaran pajak sepenuhnya. Kedua hal ini dapat merugikan penerimaan pajak dan menciptakan ketidaksetaraan dalam sistem pajak. Kemudian, pajak dalam kebutuhan sosial. Yang pertama, dalam kebutuhan sosial, pajak dapat digunakan sebagai pendanaan layanan publik. Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk menyediakan layanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Dengan membayar pajak, warga negara secara tidak langsung turut bertanggung jawab untuk mendukung dan memastikan terselenggaranya layanan-layanan ini. Kemudian dalam kebutuhan sosial, yang kedua, pajak dapat berperan dalam distribusi pendapatan. Sistem pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tarif tujuan distribusi pendapatan yang lebih adil.
Pajak progresif yang tarifnya meningkat seiring dengan pendapatan dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan memberikan kontribusi pada tanggung jawab sosial pemerintah terhadap pemerataan kesejahteraan. Yang terakhir, dalam kebutuhan sosial, pajak berperan sebagai pajak sosial. Beberapa negara menerapkan pajak khusus untuk mendukung program-program sosial atau menyediakan layanan bagi kelompok yang membutuhkan. Pajak ini dapat diarahkan untuk mengatasi isu-isu seperti kemiskinan, tunawisma, atau pendidikan bagi kelompok rentan. Kemudian, kesimpulan dari pembahasan materi pajak yaitu pajak adalah instrumen penting dalam fungsi pemerintah dan ekonomi. Melalui pengelolaan yang bijak, pajak dapat menjadi alat yang efektif untuk mendanai layanan publik, mengatur ekonomi, dan mencapai tujuan sosial. Perubahan zaman dan dinamika ekonomi global mengharuskan sistem pajak untuk terus beradaptasi demi relevansinya dalam lingkungan yang terus berubah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem perbankan. Nah, pada materi yang selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem perbankan. Kita mulai dari pendefinisian apa itu sistem perbankan. Sistem perbankan adalah infrastruktur keuangan yang terdiri dari lembaga-lembaga keuangan, termasuk bank yang memberikan layanan keuangan seperti simpanan, pinjaman, dan investasi. Kemudian, bagaimana peran utama sistem perbankan ini? Sistem perbankan memiliki peran utama, yaitu yang pertama untuk intermediasi keuangan. Dalam intermediasi keuangan, sistem perbankan memberikan jalur untuk pengumpulan dana dari masyarakat dan penyaluran dana ke sektor ekonomi yang membutuhkan. Yang kedua, yaitu dalam pemberian kredit. Sistem perbankan memberikan pinjaman kepada individu, perusahaan, dan pemerintah untuk mendukung kegiatan ekonomi. Yang ketiga, yaitu memiliki peran untuk stabilitas sistem keuangan. Bank beroperasi di bawah regulasi dan pengawasan untuk meminimalkan risiko keuangan yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. Kemudian, apa saja jenis-jenis lembaga perbankan? Yang pertama yaitu ada bank komersial. Pada bank komersial, bank terbagi menjadi dua, yaitu bank retail dan bank korporat. Bank retail adalah bank yang melayani individu dan bisnis kecil dengan produk seperti tabungan dan pinjaman. Sedangkan bank korporat adalah bank yang melayani kebutuhan keuangan perusahaan besar. Kemudian selanjutnya ada jenis bank investasi. Bank investasi terbagi menjadi memiliki dua peran, yaitu memberikan layanan keuangan khusus untuk korporasi, pemerintah, dan individu dengan kebutuhan investasi yang kompleks. Yang kedua, bank investasi memiliki peran untuk berpartisipasi dalam pengaturan merger dan akuisisi. Kemudian jenis selanjutnya yaitu ada bank sentral yang berfungsi untuk yang pertama mengatur pasokan uang dan kebijakan moneter. Yang kedua, bank sentral memiliki fungsi untuk bertanggung jawab atas stabilitas keuangan nasional. Dan jenis bank yang terakhir yaitu bank pembangunan
yaitu memiliki fungsi untuk fokus pada pembiayaan proyek-proyek pembangunan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi jangka panjang. Kemudian selanjutnya yaitu tentang fungsi sistem perbankan. Sistem perbankan memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu untuk penerimaan simpanan. Dalam penerimaan simpanan, sistem bank berfungsi sebagai tempat yang pertama untuk menyediakan tempat aman untuk menyimpan uang. Yang kedua, yaitu untuk memberikan bunga atau keuntungan atas simpanan. Kemudian fungsi utama bank lainnya yaitu untuk pemberian kredit. Memberikan pinjaman kepada individu dan perusahaan. Yang kedua, yaitu menyediakan berbagai jenis kredit seperti hipotek dan pinjaman usaha. Kemudian sistem utama lainnya yaitu untuk pengaturan transaksi dan keuangan. Dalam pengaturan transaksi dan keuangan, bank memiliki fungsi untuk memberikan layanan pembayaran dan transfer uang. Yang kedua, yaitu untuk menyediakan cek, kartu kredit, dan layanan pembayaran elektronik. Lalu bagaimana struktur dan operasional sistem perbankan? Yang pertama, untuk struktur hierarkinya, bank sentral yaitu otoritas tertinggi yang mengatur dan mengawasi sistem perbankan. Yang kedua, yaitu bank komersial, yaitu bank yang melayani masyarakat umum dengan berbagai produk dan layanan. Yang ketiga yaitu ada bank investasi, yaitu adalah bank yang berfokus pada transaksi dan investasi kompleks. Kemudian untuk pengawasan dan regulasi, bank memiliki otoritas keuangan dan regulator memastikan keamanan dan kepatuhan perbankan. Yang kedua yaitu pengawasan terhadap praktik bisnis dan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi. Kemudian selanjutnya bagaimana peran sistem perbankan dalam ekonomi? Yang pertama yaitu sebagai penentu kebijakan moneter. Bank berperan untuk menentukan suku bunga dan pengaturan moneter serta menjaga stabilitas mata uang dan inflasi. Kemudian dampak pada pertumbuhan ekonomi yaitu bank memfasilitasi investasi dan pengembangan proyek, serta bank mendorong pertumbuhan melalui pembiayaan sektor bisnis. Kesimpulannya yaitu dari sistem perbankan adalah pilar ekonomi modern yang memiliki dampak signifikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan dinamika yang terus berkembang, sistem perbankan terus beradaptasi untuk memenuhi tuntutan global, teknologi, dan tantangan ekonomi. Dengan inovasi dan pengelolaan risiko yang bijak, sistem perbankan dapat terus berperan sebagai motor penggerak ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya akan membahas tentang sistem fintech. Oke, tadi setelah kita membahas dari bank digital yang dikeluarkan oleh bank konvensional, sekarang kita langsung membahas dari bank digital itu sendiri. Di sini kita mengambil si bank sebagai salah satu contoh dari bank digital yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya sudah memiliki akun dari bank digital itu sendiri. Dan nama akun, nomor akunnya, di sini jumlah saldo yang dimiliki serta bunga yang biasa ditawarkan oleh dari bank digital yang ada di Indonesia. Ini kalau untuk si bank sebanyak 3,75%.
Kemudian di bawahnya itu ada beberapa fitur-fitur yang ditawarkan, itu transfer, bills and top up, e-wallet top up, transaction history, time deposit, referral, pinjam by Shopee, sama add balance. Dilanjut di bawahnya lagi itu ada ya seperti promo ataupun informasi yang diberikan oleh si bank kepada penggunanya. Ini contoh kayak ada diskon dan cashback dari top up pulsa, terus ada cashback 100.000 untuk pengguna baru QRIS, kode referral dan sebagainya ya. Kemudian dilanjut lagi dari transaction history-nya, ini menampilkan dari apa saja yang sudah kita keluarkan. Mungkin untuk recent transfer ini dari mana saja, kemana saja kita telah melakukan transfer, seperti itu. Oke. Sebelum itu kita lanjut membahas fitur-fiturnya. Yang terpenting kita membahas UI dari untuk si bank cukup biasa saja, tidak terlihat yang sangat bagus atau apa, namun menurut saya ini sangat nyaman digunakan karena salah satu yang paling saya ungguli dalam UI suatu aplikasi yaitu fitur apa saja yang ditawarkan serta kenyamanan saya dalam melihat aplikasi yang ada. Ini warnanya tidak terlalu mencolok, tidak terlalu ramai, juga tidak terlalu penuh untuk penampilan suatu UI. Sini mungkin langsung kita bahas saja ke dalam fitur-fiturnya. Ini ada fitur transfer. Fitur transfer ini langsung bisa dilakukan ke antar bank si bank ke bank lain. Mungkin contoh kita lihat ke akun bank. Di sini kita memilih ya bank apa yang ingin kita lakukan transfer. Contoh mungkin kita ambil Bank Mandiri saja. Oke, di sini langsung diberikan history apa saja yang history bank yang sudah kita lakukan transfer. Jadi memudahkan kita, tidak perlu mengetik kembali bank yang telah kita lakukan transfer. Kemudian selanjutnya untuk bank lainnya, untuk virtual account di sini mungkin hanya Shopee saja ya untuk virtual account. Mungkin untuk e-wallet top up-nya hanya tersedia 5, yaitu Shopee Pay, OVO, Dana, Link Aja, dan iSaku. Ya cukup disayangkan karena tidak semua perusahaan fintech bisa terjamah oleh si bank, dan ini salah satu mungkin bisa dikatakan sebagai kekurangan yang dimiliki oleh si bank. Oke, kita lanjut ke bills and top up. Di sini diberikan promo untuk pulsa dan untuk data. Oke. Dan untuk bill, tagihan bill ada PLN, kredit card, kabel TV dan internet, PDAM, multifinance. Oke, mungkin di antara recent dan favorit ini, pada favorit ini yang kita bintangi ya seperti ini. Nah, di sini akan muncul dari yang kita tandai sebagai favorit untuk memudahkan kita dalam melakukan transaksi. Jadi tidak perlu lama-lama mencari juga, bisa langsung dibintangi mana yang biasanya sering kita pilih untuk melakukan transfer. Mungkin itu untuk bank, untuk e-wallet, untuk top up dan bill. Dan ternyata GoPay juga termasuk ke dalam e-wallet yang bisa dilakukan top up. Namun mungkin sayangnya saat ini tidak tersedia layanan untuk melakukan top up GoPay.
Mungkin dilanjut ke time deposit. Pada time deposit mungkin ini bunga yang kita dapatkan dari deposit yang kita lakukan. Bisa kita lakukan simulasi juga. Contoh mungkin kita ambil 10 juta. Estimasi yang kita dapatkan di sini juga deposit selama 1 bulan mendapatkan 5%, 35,5% dimulai dari 1 juta. Di bank sendiri ini berisi tentang pajak tidak ada limit. Ini limit yang diberikan kepada kita. BIFAS, kode refer, web center, chat with bank dan sebagainya. Di sini kita juga bisa logout untuk melakukan penggantian akun pada ponsel yang kita gunakan. Mungkin menurut saya untuk bank digital dari si bank ini tidak cukup lengkap karena fitur yang diberikan serta dan mungkin produk dari bank itu sendiri juga tidak cukup banyak, sehingga bagi saya ini salah satu kekurangan yang sangat besar dari yang namanya sebuah bank digital, karena biasanya dari bank digital itu sendiri memberikan banyak produk serta fitur-fitur yang menarik untuk penggunanya, namun di sini memiliki keterbatasan baik dari fitur itu sendiri ataupun produk yang diberikan. Mungkin itu saja untuk review dari analisis aplikasi Cbank. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan materi sistem fintech. Oke, sebelum melanjutkan ke pembahasan sistem fintech, kita akan membahas dari bank konvensional yang dijadikan bank digital untuk kemudahan akses nasabahnya. Ini salah satunya kita ambil yaitu Bank Livin dari Mandiri. Nah, mungkin sebelum itu kita analisis fitur-fiturnya, kita lakukan analisis UI-nya terlebih dahulu. Dan yang bisa kita lihat di sini yang sangat saya senangi yaitu langsung penjabaran fitur-fitur apa saja yang diberikan oleh Bank Livin untuk kepada penggunanya. Kemudian juga tabungan serta deposito yang kita miliki akan tercantumkan di sini. Kemudian e-wallet, kayak di sini menampilkan simpanan promosi untuk pembukaan simpanan lainnya. Mungkin di sini juga ada untuk atur tampilan beranda ya. Bisa kita lihat mungkin apa yang kita atur di sini. Ini kita mengatur urutan dari apa yang ditampilkan pada beranda. Simpan perubahan. Kembali kita lihat, dan saya rasa tidak terlalu menunjukkan perubahan yang signifikan ya, karena saya tidak melihat apa yang berubah dari tampilan beranda pada Bank Livin. Kita membahas fitur-fiturnya. Ini ada transfer rupiah. Ini mungkin beberapa rekomendasi yang sudah pernah kita lakukan. Mungkin kalau misalkan untuk tersave,
mesti disimpan terlebih dahulu. Ini untuk transfer ke penerima baru dan bayar. Di sini recent transaction, mungkin last transaction yang kita lakukan. Ini kita bisa melakukan beberapa pembayaran dari BLN, BPJS dan lain-lainnya. Hingga di sini kita bisa memilih kita ingin melakukan, dan cukup banyak menurut saya ini sangat lengkap sekali. Oke, mungkin kita lihat salah satunya. Ini kita bisa lihat dan lumayan lengkap juga. Oke, kartu kredit tertentu saja, BPJS pun sama. Oke, untuk fitur pembayaran ini lumayan cukup baik. Untuk top up ini daftar top up seperti top up apa saja sudah kita lakukan ya. Mungkin kita lihat dari PLN Prabayar. Oke, untuk e-walletnya lumayan cukup banyak, ada dari Auto Cash pun dan Money serta Flash Mobile juga termasuk ke dalamnya. Oke, untuk pulsa mungkin di sini langsung bisa memilih dari kontak ya. Oke, untuk paket data juga kurang lebih sama. Untuk top up e-wallet pun juga bisa langsung dihubungkan. Oke, mungkin untuk e-money perlu menggunakan NFC, tapi ini juga salah satu keunggulan ya menurut saya, bisa melakukan top up e-money. Mungkin untuk suka itu sendiri, mungkin ini salah satu produk yang ada pada Livin ya. Kemudian untuk transfer falas juga. Oke, kita bisa melakukan transfer falas. Mungkin ini untuk QR code. Oke, ini untuk investasi. Oke, ini investasi yang sudah saya lakukan. Mungkin di sini kita bisa melakukan beberapa investasi. Itu ada dari pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, indeks, koreksi, dan lumayan cukup membantu juga ya dalam melakukan investasi. Oke, mungkin ini untuk setor tarik juga, bisa melakukan setor langsung. Oke, untuk tokennya yang sudah dilakukan. Oke, dan untuk layanan cabang dari tarik tunai ataupun setor tunai juga. Mungkin ini dari Dana. Mungkin ini salah satu produk juga di mana kita ditawarkan untuk membuka simpanan lainnya seperti tabungan atau tabungan rencana. Oke, ternyata USB juga termasuk. Deposito dan deposito USD juga termasuk. Dan menurut saya cukup lengkap untuk fitur serta produk yang ditawarkan. Kita lihat ke bagian promonya. Ini ada kode referral. Oke, ini promo-promo yang ditawarkan. Oke. Lumayan cukup banyak. Oke, masih sangat banyak ya. Oh, ini terakhir transfer falas. Mungkin lanjut ke pesan mungkin ini
dari transaksi yang sudah kita lakukan, kita tarik tunai, pembelian reksadana. Oke, 100 transaksi ini transaksi yang sudah kita lakukan ya. Oke, untuk pengaturan ada instant access. Oke, ini instant access apa saja yang bisa kita lihat ya. Untuk akun, nama panggilan akunnya bisa kita ubah, email, bahasa, pengkinian data, mungkin untuk proxy dan lain-lainnya. Untuk sistem keamanan juga menggunakan biometrik, PIN atau password, transaksi tanpa PIN, pengubahan nomor handphone juga bisa dilakukan. Untuk kartunya ada kartu debit dan kartu kredit. Bisa dilakukan logout juga untuk melakukan transaksi lainnya. Oke, mungkin disuka ini promo-promo apa saja yang bisa diberikan ya. Teleportasi, oke, customer goods. Coba kita lihat semua. TMII. Oke, di sini pembelian tiket langsung ya. Ini ternyata suka itu untuk bagian dari pembayaran dapat dilakukan terkhusus pada hiburan apa saja yang kita pilih. Oke, untuk customer goods mungkin kita lihat KFC. Apa dari KFC kita bisa memilih atau membeli makanan, dan ternyata hanya menu tertentu saja. Untuk H&M pakaian, voucher untuk Samsung eksklusif, gadget dan HP. Oke, ternyata perlu mungkin dalam suka ini sepertinya lebih di sini bisa memilih langsung makan apa yang ingin kita beli. Oke, mungkin beberapa hanya dalam makanan tertentu, beberapa juga bisa kita pilih langsung apa saja yang bisa kita beli. Untuk travel dan hiburan tadi juga beberapa saja, kesehatan dan kecantikan juga beberapa saja. Mungkin untuk suka ini masih produk terbaru dari Livin, jadi tidak selengkap apa yang ditawarkan sekarang. Sini contoh kita dari Pasar Senen sampai Semarang Poncol. Oke.
Oke, ternyata ini untuk kereta luar kota, bukan kereta lokal ya. Oke, mungkin dalam suka ini juga hanya memberikan produk ataupun hal-hal tertentu saja yang bisa ditawarkan oleh Livin, dan saya rasa mungkin ini ada bagusnya juga, jadi tidak seperti mendahului penggunaan aplikasi yang diterbitkan langsung oleh contohnya seperti KAI. Jadi orang-orang masih tetap ramai menggunakan KAI untuk penggunaan seperti kereta lokal dan sebagainya, dan untuk kereta jarak jauh juga hanya dalam keterbatasan beberapa stasiun saja. Mungkin itu saja untuk review dari analisis aplikasi Livin. Dilanjutkan dengan mungkin perbandingan dengan aplikasi lainnya yaitu Sibang. Oke, tadi setelah kita membahas dari bank digital yang dikeluarkan oleh bank konvensional, sekarang kita langsung membahas dari bank digital itu sendiri. Di sini kita mengambil Sibang sebagai salah satu contoh dari bank digital yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya sudah memiliki akun dari bank digital itu sendiri. Dan nama akun, nomor akunnya, di sini jumlah saldo yang dimiliki, serta bunga yang biasa ditawarkan oleh dari bank digital yang ada di Indonesia. Ini kalau untuk si bank sebanyak 3,75%. Kemudian di bawahnya itu ada beberapa fitur-fitur yang ditawarkan, itu transfer, bills and top up, e-wallet top up, transaction history, time deposit, referral, pinjam by Shopee, sama add balance. Dilanjut di bawahnya lagi itu ada ya seperti promo ataupun informasi yang diberikan oleh si bank kepada penggunanya. Ini contoh kayak ada diskon dan cashback dari top up pulsa. Terus ada cashback 100.000 untuk pengguna baru QRIS, kode referral dan sebagainya ya. Kemudian dilanjut lagi dari transaction history-nya, ini menampilkan dari apa saja yang sudah kita keluarkan. Mungkin untuk recent transfer ini dari mana saja, kemana saja kita setelah melakukan transfer, seperti itu. Oke. Sebelum itu kita lanjut membahas fitur-fiturnya. Yang terpenting kita membahas UI dari untuk si bank cukup biasa saja, tidak terlihat yang sangat bagus atau apa, namun menurut saya ini sangat nyaman digunakan karena salah satu yang paling saya ungguli dalam UI suatu aplikasi yaitu fitur apa saja yang ditawarkan serta kenyamanan saya dalam melihat aplikasi yang ada. Ini warnanya tidak terlalu mencolok, tidak terlalu ramai, juga tidak terlalu penuh untuk penampilan suatu UI. Sini mungkin langsung kita bahas saja ke dalam fitur-fiturnya. Ini ada fitur transfer. Fitur transfer ini langsung bisa dilakukan ke antar bank si bank ke bank lain. Mungkin contoh kita lihat ke akun bank. Di sini kita memilih ya bank apa yang ingin kita lakukan transfer. Contoh mungkin kita ambil Bank Mandiri saja. Oke, di sini langsung diberikan history apa saja yang history bank yang sudah kita lakukan transfer. Jadi memudahkan kita, tidak perlu mengetik kembali bank yang telah kita lakukan transfer. Kemudian selanjutnya untuk bank lainnya, untuk virtual account di sini mungkin hanya Shopee saja ya untuk virtual account. Mungkin untuk e-wallet top up-nya
hanya tersedia 5, yaitu ShopeePay, OVO, Dana, Link Aja, dan iSaku. Ya, cukup disayangkan karena tidak semua perusahaan fintech bisa terjamah oleh si bank, dan ini salah satu mungkin bisa dikatakan sebagai kekurangan yang dimiliki oleh si bank. Oke, kita lanjut ke bills and top up. Di sini diberikan promo untuk pulsa dan untuk data. Oke. Dan untuk bill tagihan bill ada PLN, kredit card, kabel TV dan internet, PDAM, Multifinance. Oke, mungkin di antara recent dan favorit ini, pada favorit ini yang kita bintangi ya seperti ini. Nah, di sini akan muncul dari yang kita tandai sebagai favorit untuk memudahkan kita dalam melakukan transaksi. Jadi tidak perlu lama-lama mencari juga, bisa langsung dibintangi mana yang biasanya sering kita pilih untuk melakukan transfer. Mungkin itu untuk bank, untuk e-wallet, untuk top up dan bill. Dan ternyata GoPay juga termasuk ke dalam e-wallet yang bisa dilakukan top up. Namun mungkin sayangnya saat ini tidak tersedia layanan untuk melakukan top up GoPay. Kita lanjut ke time deposit. Pada time deposit mungkin ini bunga yang kita dapatkan dari deposit yang kita lakukan. Bisa kita lakukan simulasi juga. Contoh mungkin kita ambil 10 juta. Estimasi yang kita dapatkan di sini juga deposit selama 1 bulan mendapatkan 5%, 35,5% dimulai dari 1 juta. Di bank sendiri ini berisi tentang pajak tidak ada limit. Ini limit yang diberikan kepada kita. BI Fast, kode refer, web center, chat with si bank dan sebagainya. Di sini kita juga bisa logout untuk melakukan penggantian akun pada ponsel yang kita gunakan. Mungkin menurut saya untuk bank digital dari si bank ini tidak cukup lengkap karena fitur yang diberikan serta dan mungkin produk dari bank itu sendiri juga tidak cukup banyak, sehingga bagi saya ini salah satu kekurangan yang sangat besar dari yang namanya sebuah bank digital, karena biasanya dari bank digital itu sendiri memberikan banyak produk serta fitur-fitur yang menarik untuk penggunanya, namun di sini memiliki keterbatasan baik dari fitur itu sendiri ataupun produk yang diberikan. Mungkin itu saja untuk review dari analisis aplikasi Cbank. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan materi sistem fintech. Sistem fintech. Pada pembahasan ini akan kita mulai dengan definisi dari fintech. Fintech merujuk pada penerapan teknologi informasi untuk menyediakan solusi inovatif dalam dunia keuangan. Ini mencakup penggunaan perangkat lunak,
aplikasi, dan platform online untuk meningkatkan layanan keuangan. Selanjutnya yaitu untuk jenis fintech terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu adalah pembayaran digital. Pada pembayaran digital, platform pembayaran digital memungkinkan transaksi online, mobile banking, dan dompet digital untuk memfasilitasi pembayaran. Yang kedua yaitu peer-to-peer atau P2P lending. Fintech memungkinkan pinjaman tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional dengan mempertemukan peminjam dan memberi pinjaman langsung. Yang ketiga yaitu jenis fintech, ada asuransi digital. Fintech menyediakan platform untuk membeli dan mengelola polis asuransi secara digital. Yang keempat yaitu ada investasi online. Investasi online memberikan akses mudah untuk berinvestasi dalam saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya melalui platform online. Dan yang terakhir yaitu ada teknologi blockchain dan cryptocurrency. Penggunaan teknologi blockchain untuk keamanan dan efisiensi serta pengembangan mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum. Aksesibilitas dan inklusivitas. Fintech telah merombak aksesibilitas ke layanan keuangan, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem perbankan tradisional. Melalui perangkat seluler, individu dapat mengakses rekening bank, melakukan pembayaran, dan bahkan mengajukan pinjaman tanpa mengunjungi kantor fisik. Sehingga dengan adanya aksesibilitas ini memudahkan para masyarakat untuk melakukan penggunaan fintech secara besar-besaran. Kemudian selanjutnya pengaruh fintech terhadap perbankan tradisional. Perkembangan fintech telah memberikan tantangan kepada perbankan tradisional dengan mendorong inovasi dan meningkatkan persaingan. Banyak bank yang telah berinvestasi dalam teknologi untuk membarui layanan mereka agar tetap relevan dalam era digital. Dalam hal ini, perbankan tradisional berusaha secara maksimal agar apa yang mereka berikan kepada masyarakat tidak berbeda jauh dengan apa layanan yang diberikan oleh fintech untuk masyarakat. Selanjutnya ada tentang keamanan dan regulasi. Pertumbuhan fintech juga menyoroti pentingnya keamanan dan regulasi dengan transaksi keuangan yang semakin terhubung secara digital, perlindungan data, dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan menjadi fokus utama dalam keamanan dan regulasi fintech. Kemudian keuntungan dan tantangan. Keuntungan fintech yang pertama yaitu aksesibilitas. Fintech memperluas akses ke layanan keuangan di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Yang kedua yaitu dari keuntungan fintech ada efisiensi operasional. Otomatisasi proses keuangan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Yang ketiga yaitu ada inovasi produk. Fintech mendorong inovasi dengan menghadirkan produk dan layanan baru yang mencerminkan kebutuhan pasar yang berkembang. Kemudian tantangan dari fintech yang pertama yaitu keamanan data. Perhatian terhadap
Perhatian terhadap keamanan data dan privasi pengguna menjadi tantangan utama atau tantangan yang sangat besar bagi perusahaan fintech. Kemudian, regulasi dalam industri fintech harus beradaptasi dengan regulasi yang berubah dan berkembang. Yang ketiga, itu tantangan bagi perusahaan fintech, yaitu penerimaan dan kepercayaan pengguna, penerimaan masyarakat terhadap teknologi baru, dan membangun kepercayaan terhadap platform fintech. Kemudian, untuk kesimpulan dari pembahasan materi fintech, yaitu fintech telah mengubah landscape keuangan global dengan memanfaatkan inovasi teknologi. Dengan terus berkembangnya teknologi, perubahan dalam cara kita mengelola keuangan akan terus menjadi bagian integral dari evolusi industri keuangan. Pemahaman mendalam tentang fintech penting bagi individu dan bisnis untuk memanfaatkan peluang dan mengelola risiko di era ekonomi digital ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem P2P. Oke, jadi kali ini kita akan menganalisis salah satu aplikasi fintech yaitu GoPay. Dan yang pertama-tama untuk yang kita lihat dari suatu aplikasi yaitu adalah UI dari aplikasi itu sendiri, dimana dengan UI yang diberikan tentunya juga akan memberikan kenyamanan serta kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasinya. Dan bagi saya untuk UI dari GoPay itu sendiri juga sudah lumayan cukup bagus. Kita lihat dari di sini bisa menampilkan jumlah saldo yang kita miliki. Kemudian berapa banyak pengeluaran di sini yang sudah kita gunakan. Kemudian informasi apa yang kita dapatkan ini terdapat gratis transfer 100 kali hingga per bulan. Kemudian di sini instan menu untuk melakukan pembayaran. Kita lihat isinya terdapat itu ada isi ulang pulsa, paket data dan sebagainya, tagihan rumah tangga, cicilan dan kredit. Oke, voucher game, streaming, asuransi, layanan publik, zakat, donasi, on demand dan e-commerce. Kemudian kita lihat dulu dari isi ulangnya. Oke, mungkin terdapat 4 itu pulsa, paket data serta PLN token dan Mandiri e-money. Kita cek. Di sini kita menginput nomor dan jumlah pulsa yang ingin kita top up. Nah, di sini terdapat promo. Kita lihat yang lainnya untuk tagihan rumah tangga. Di sini terdapat PLN, PDAM, internet dan TV kabel, sama gas PGN. Oke. Untuk cicilan dan kreditnya ada GoPay Letter, GoPay Pinjam, dan angsuran kredit. Dan untuk angsuran kredit ini cukup lumayan banyak. Oke, untuk komunikasi di sini ada beberapa nomor yang dapat kita gunakan dari Telkomsel Halo hingga Tripasca Bayar. Oke, untuk voucher game. Oke, platform hingga platform PC. Untuk game mobile tidak cukup banyak. Untuk game PC juga game-game tertentu saja, hingga game konsol. Game konsol ini lumayan membantu ya.
Oke, mungkin untuk streaming. Untuk asuransi. Tuh, pelayanan publik. Untuk zakat dan donasi. Nah, mungkin itu untuk dari pembayarannya. Untuk riwayat transaksi apa saja yang kita gunakan dari aplikasi Gojek juga dapat kita lihat semuanya di sini ya. Dan tertera juga untuk pembayaran apa saja yang sudah kita lakukan. Kemudian di sini juga ada dapetin coins. Ini seperti menggunakan kode referral. Dan ini untuk memilih, mungkin ini cukup bagus juga untuk lebih mengarahkan seperti hiburan yang kita dapatkan dalam menggunakan aplikasi. Jadi tidak hanya itu saja. Jadi mungkin bisa dalam mode gelap atau mode terang. Nah, ini untuk mode terangnya cukup lumayan bagus juga menurut saya. Kemudian untuk perlindungan akun kita lihat. Kemudian ada pasang PIN, verifikasi email, terus perlindungan PIN menggunakan biometrik, hingga penggunaan GoPay Plus. Ini untuk pengaturan keamanan lainnya, ini bisa untuk jaminan saldo GoPay kembali ya jika suatu kendala yang kita dapatkan dari dana GoPay yang kita miliki. Oke, mungkin kita lihat yang lainnya juga dalam GoPay. Oh, di sini kita bisa melihat promo terkini yang dimiliki oleh GoPay. Promo spesial untuk pengguna baru. Sampai Indomaret hingga PPLN. Untuk promo dari brand populer kita lihat. Oke, mungkin kita lihat contoh promonya. Cashback 25.000, cashback untuk semua kris setiap hari. Oke. Mungkin untuk outlet belum disebutkan ya untuk outlet ini. Oke. Mungkin belanja. Oh, ini untuk pilihan game dan aplikasi. Bensin, cashback, lumayan cukup banyak untuk promo yang diberikan. Ini merupakan promo dari GoFood Plus untuk beli voucher sendiri. Oke. Mungkin aktivasi pinjam. Ini memudahkan kita itu dengan beberapa keuntungan yang kita dapatkan dari limit, kemudian pendaftaran cepat, cicilan kompetitif, dan keamanan privasi.
untuk tenor bunganya serta jumlah bunganya yang dikenakan. Oke. Kemudian untuk GoPay Letter seperti biasa, keuntungan dari penggunaan GoPay Letter itu sendiri dan juga aktivasi langsung. Oke. Mungkin setelah saya analisis dari apa yang ada dalam aplikasi ini, ternyata tidak begitu memudahkan saya untuk menemukan produk atau fitur apa saja yang ditawarkan oleh aplikasi GoPay sendiri dalam menawarkan fitur yang mereka berikan kepada penggunanya. Jadi dari aplikasi ini juga saya kurang tahu bisa menggunakan fitur apa saja, karena semuanya tidak diberikan menu tersendiri dalam penggunaan fiturnya. Jadi seperti ini, kita tidak tahu dari e-wallet bagaimana, transfer ke bank bagaimana, mungkin tarik tunainya juga bagaimana. Jadi dalam pemberian fitur apa saja yang bisa diberikan kurang dapat diketahui secara sekilas. Perlu eksplorasi lebih jauh dari fitur apa saja yang bisa digunakan dari aplikasi GoPay. Mungkin itu saja untuk analisis dari aplikasi GoPay itu sendiri. Kita akan melanjutkan ke pembahasan sistem P2P. Selanjutnya, kita akan membahas sistem P2P. Dalam sistem P2P, kita akan membahas definisi dari sistem P2P. Sistem P2P atau peer-to-peer adalah model komputasi yang memungkinkan individu atau perangkat berkomunikasi dan saling berbagi sumber daya secara langsung tanpa melalui perantara sentral. Karakteristik utama dari sistem P2P yaitu yang pertama, desentralisasi, yang berarti tidak ada otoritas pusat atau server yang mengatur interaksi. Kemudian yang kedua yaitu kolaboratif, yang berarti mengandalkan partisipasi dan kontribusi dari setiap anggota jaringan. Kemudian jenis-jenis sistem P2P terbagi menjadi kita. Yang pertama yaitu ada file sharing P2P. Dalam file sharing P2P, yang pertama yaitu ada Napster dan BitTorrent. Ini adalah sharing file langsung antar pengguna. Kemudian yang kedua yaitu decentralized storage, yaitu layanan penyimpanan seperti IPFS dan Filecoin. Kemudian selanjutnya yaitu keuangan P2P terbagi menjadi dua juga, yaitu P2P lending dan cryptocurrency dan blockchain. P2P lending adalah pemberian pinjaman antar individu tanpa intervensi bank. Yang kedua, yaitu cryptocurrency dan blockchain adalah transaksi keuangan tanpa perantara bank. Dan yang terakhir, yaitu ada jenis komputasi P2P. Yang pertama, yaitu ada grid computing dan distributed computing. Adalah pemrosesan data di berbagai perangkat. Yang kedua, yaitu edge computing, yaitu
pemrosesan data di tepi jaringan mendekati sumber data. Selanjutnya yaitu keuntungan dan tantangan dari sistem P2P. Yang pertama, kita akan membahas dari keuntungan sistem P2P. Dalam keuntungan sistem P2P, yang pertama yaitu ada desentralisasi dan keterlibatan. Ini memungkinkan partisipasi aktif dan kontribusi dari semua anggota. Kemudian keuntungan yang kedua dari sistem P2P adalah efisiensi dan redundansi. Pada keuntungan kedua ini mengurangi ketergantungan pada server pusat serta meningkatkan keandalan. Selanjutnya tantangan dari sistem P2P yang pertama yaitu terkait keamanan. Yang kedua itu terkait dengan skalabilitas, yaitu tantangan dalam mengelola pertumbuhan jumlah pengguna. Yang ketiga yaitu regulasi yang memerlukan adanya regulasi yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan. Selanjutnya dalam P2P ini kita akan terkhusus dalam membahas P2P lending. Peer-to-peer atau P2P lending atau pinjam-meminjam langsung antar individu adalah model pinjaman di mana individu atau bisnis meminjam dan meminjamkan uang secara langsung satu sama lain tanpa melibatkan perantara tradisional seperti bank atau lembaga keuangan. P2P lending sering disebut juga sebagai crowd lending karena melibatkan sejumlah orang atau crowd dalam proses pemberian pinjaman. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang P2P lending. Di sini ada 3 hal yang akan kita bahas terkait P2P lending. Yang pertama yaitu platform P2P lending. P2P lending dijalankan melalui platform online khusus yang menghubungkan peminjam dan penyedia dana. Platform ini menyediakan pasar di mana peminjam dapat mengajukan pinjaman dan investor dapat memilih untuk mendanai pinjaman tersebut. Kemudian yang kedua yaitu risiko dan keuntungan. P2P lending memiliki risiko dan keuntungannya tersendiri. Peminjam yang mungkin kesulitan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan tradisional dapat mendapatkan akses ke modal. Di sisi lain, investor dapat mencari peluang investasi dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada investasi tradisional. Kemudian selanjutnya terkait P2P lending, kita akan membahas bunga dan pembayaran. Peminjam membayar bunga atas pinjaman mereka, dan platform P2P mendapatkan pendapatan melalui biaya peminjaman atau biaya layanan. Investornya menerima pembayaran berupa bunga yang disesuaikan dengan tingkat pengembalian yang disepakati. Kesimpulannya, dalam pembahasan sistem peer-to-peer, yaitu sistem peer-to-peer membawa transformasi fundamental dalam cara kita berinteraksi dengan teknologi dan satu sama lain, dengan potensi untuk memberikan kekuatan kepada individu, mempercepat inovasi, dan meningkatkan efisiensi. P2P terus menjadi pusat perhatian dalam perkembangan teknologi masa depan. Namun, dalam tantangan etika, hukum, dan keamanan harus diperhatikan dengan cermat untuk memastikan perkembangan yang seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi terkait crowdfunding.
Nah, selanjutnya setelah membahas P2P, kita akan membahas tentang crowdfunding. Tentunya sebelum membahas lebih jauh tentang crowdfunding, kita perlu mengetahui definisi dari crowdfunding. Apa itu crowdfunding? Crowdfunding adalah model keuangan di mana individu, kelompok, atau perusahaan mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang atau crowd melalui platform online untuk mendukung proyek, ide, atau tujuan tertentu. Model keuangan alternatif dari crowdfunding yang pertama yaitu tanpa perantara, yaitu menghilangkan perantara keuangan tradisional seperti bank atau investor institusional. Yang kedua yaitu partisipatif, yaitu melibatkan kontribusi dari banyak orang dengan jumlah dana yang relatif kecil. Selanjutnya, dari jenis-jenis crowdfunding, ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, crowdfunding reward base, yaitu imbalan bentuknya ada imbalan keuangan, yaitu donatur menerima imbalan berupa non-keuangan seperti produk ataupun pengakuan. Yang kedua, yaitu dalam bentuk proyek kreatif, yang mendukung proyek seni, film, ataupun produk kreatif. Selanjutnya ada jenis crowdfunding equity base. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bagian kepemilikan. Investor menerima bagian kepemilikan atau ekuitas dalam bisnis. Yang kedua, umumnya untuk startup, yaitu pembiayaan bagi perusahaan baru yang mencari modal. Kemudian yang ketiga ada jenis crowdfunding debt base. Yang pertama itu ada peer-to-peer lending, yaitu pemberi pinjaman yang menerima pengembalian dana bersama dengan bunga. Yang kedua yaitu ada pembiayaan proyek dan bisnis, yaitu pendukungan terhadap proyek atau bisnis tertentu dengan harapan pengembalian dana dari pendukungan proyek atau bisnis yang diberikan. Yang terakhir yaitu ada jenis crowdfunding donas. Yang pertama yaitu tujuan sosial atau kemanusiaan, yaitu penggalangan dana untuk tujuan amal atau bantuan kemanusiaan. Yang kedua yaitu pendanaan medis atau pendidikan yang menyokong biaya medis atau pendidikan seseorang. Selanjutnya kita akan membahas proses dari bagaimana crowdfunding itu dilakukan. Yang pertama yaitu dari pendaftaran proyek. Dalam pendaftaran proyek ini, kita memberikan deskripsi dan tujuan proyek yang kita lakukan, yaitu untuk memberikan penjelasan proyek atau tujuan untuk membutuhkan dana. Yang kedua, yaitu kita menetapkan target dari pendaftaran proyek yang dilakukan. Ini dilakukan untuk menentukan jumlah dana yang diperlukan. Selanjutnya yaitu melakukan kampanye dan pemasaran. Dalam melakukan kampanye dan pemasaran, yang pertama kita perlu mengumpulkan dukungan, yaitu dengan cara menjangkau khalayak melalui media sosial dan pemasaran online. Yang kedua yaitu kita melakukan penciptaan video kampanye. Dalam penciptaan video ini, presentasi visual dilakukan untuk memperkenalkan proyek yang kita buat. Dan terakhir ya di proses crowdfunding, yaitu periode penggalangan dana. Dalam periode penggalangan dana, yang pertama yaitu waktunya terbatas. Batas waktu diberikan untuk mencapai target dana yang diperlukan. Yang kedua yaitu dalam dinamika tekanan waktu. Pada dinamika tekanan waktu, mendorong partisipasi untuk aktif dan mendukung proyek yang kita daftarkan.
Kemudian bagaimana dengan keuntungan dan tantangan dari crowdfunding? Dalam keuntungan crowdfunding ada dua, yaitu akses modal. Ada akses modal, yang pertama yaitu tanpa ketergantungan bank. Alternatif pendanaan bagi mereka yang sulit mendapat pinjaman bank diberikan crowdfunding sebagai salah satu akses modal untuk memberikan dana yang diperlukan. Yang kedua, yaitu peluang bagi ide kreatif yang digunakan untuk mendukung proyek yang mungkin diabaikan oleh investor tradisional. Kemudian keuntungan lainnya yaitu keterlibatan komunitas. Yang pertama yaitu membangun hubungan langgeng yang membangun basis penggemar atau pelanggan sejak awal. Kemudian yang kedua yaitu ada keterlibatan interaktif yang memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam kesuksesan proyek. Kemudian tantangan dalam crowdfunding yang pertama yaitu ada risiko kegagalan. Dalam risiko kegagalan diantaranya terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu tidak mencapai target. Risiko tidak mencapai target tentunya juga menjadi satu hal yang menjadi tantangan dalam melakukan crowdfunding. Kemudian yang kedua ada kegagalan proyek yang memungkinkan proyek tidak berjalan, pengumpulan dana proyek tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Kemudian tantangan lainnya ada dalam pengelolaan dana. Dalam pengelolaan dana ada akuntabilitas dan transportasi yang memerlukan transparansi dalam penggunaan dana. Kemudian yang kedua, risiko penipuan memberikan risiko adanya kampanye palsu atau penipuan dalam pengumpulan dana pada platform crowdfunding. Kemudian, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi crowdfunding yaitu crowdfunding telah menjadi kekuatan revolusioner dalam mendukung proyek dan ide dari berbagai sektor dengan potensi untuk menciptakan perubahan dan merangkul kolaborasi. Crowdfunding memainkan peran penting dalam ekosistem pendanaan modern. Sementara tantangan dan risiko tetap ada, inovasi teknologi dan diversifikasi model dapat membawa crowdfunding ke tingkat yang lebih tinggi sebagai sarana yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu tentang sistem investasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem investasi. Yang pertama, kita akan mendefinisikan apa itu investasi. Investasi adalah alokasi uang atau sumber daya lainnya dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Ini melibatkan pengorbanan saat ini untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih besar di masa depan. Kemudian fungsi utama dari investasi yang pertama yaitu untuk alokasi dana. Pada alokasi dana, fungsi ini mendapatkan dana dalam instrumen yang diharapkan memberikan hasil optimal. Yang kedua yaitu fungsinya memiliki diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio ini untuk mengurangi risiko melalui penyebaran investasi. Selanjutnya, dari jenis-jenis investasi terbagi menjadi 4,
Yang pertama yaitu investasi saham. Pada investasi saham, pertama yaitu bagian kepemilikan yang berarti memiliki sebagian kecil dari perusahaan. Yang kedua yaitu pasar modal yang berarti diperdagangkan di bursa saham. Kemudian selanjutnya ada jenis investasi obligasi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada surat utang, yaitu memberikan pinjaman kepada penerbit. Kemudian yang kedua yaitu ada pendapatan tetap yang berarti pembayaran bunga yang dilakukan secara teratur. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada jenis investasi real estate. Yang pertama yaitu berbentuk properti fisik, yang dalam bentuknya yaitu ada rumah, apartemen, ataupun properti komersional. Yang kedua yaitu hasil investasi berupa pendapatan sewa dan apresiasi nilai properti. Kemudian selanjutnya ada investasi kripto. Pada investasi kripto terbagi menjadi yang pertama yaitu cryptocurrency. Pada cryptocurrency itu berupa Bitcoin, Ethereum, dan aset digital lainnya. Yang kedua yaitu ada volatilitas tinggi yang berarti potensi keuntungan besar tetapi berisiko tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi investasi. Bagaimana strategi investasi dapat kita lakukan? Yang pertama yaitu melakukan pendekatan risiko dan imbal hasil. Pada pendekatan risiko dan imbal hasil terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu konservatif. Konservatif ini berarti memiliki risiko rendah dan imbal hasil yang rendah juga. Kemudian untuk moderat berarti memiliki keseimbangan antara risiko dan imbal hasil. Kemudian yang ketiga yaitu agresif yang berarti memiliki risiko yang tinggi serta memiliki imbal hasil yang tinggi pula. Kemudian yang kedua yaitu ada diversifikasi portofolio, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dalam aspek industri yang berguna untuk penyebaran di berbagai sektor ekonomi. Sedangkan yang kedua yaitu geografis yang berarti investasi dilakukan di berbagai wilayah geografis. Instrumen dan platform investasi. Pada platform investasi terdapat dua, yaitu pialang saham untuk memfasilitasi perdagangan saham. Kemudian yang kedua yaitu ada robo-advisors untuk algoritma dalam pengelolaan portofolio secara otomatis. Kemudian yang kedua yaitu ada instrumen derivatif terbagi menjadi futures and option yang berarti kontrak berdasarkan harga aset pokok serta hedging risiko yang berarti mengurangi risiko fluktuasi harga. Kemudian yang ketiga ada reksadana terbagi menjadi investasi kolektif atau dana yang dihimpun dari berbagai investor serta manajer dana profesional yang mengelola portofolio beragam. Kemudian tantangan dalam investasi. Dalam investasi memiliki beberapa tantangan. Yang pertama yaitu terkait risiko pasar. Dalam risiko pasar terdapat dua tantangan, yaitu dalam fluktuasi harga yang memiliki risiko perubahan harga pasar. Yang kedua yaitu dalam krisis ekonomi, ini merupakan dampak negatif dari kondisi ekonomi global.
Kemudian selanjutnya ada risiko keuangan. Yang pertama yaitu kredit, yaitu dalam risiko tidak mampu membayar utang kredit. Kemudian yang kedua ada operasional, yang berarti risiko kegagalan sistem atau proses operasional investasi. Kemudian selanjutnya bagaimana dalam pengelolaan portofolio dan analisis. Yang pertama yaitu ada analisis fundamental. Ini melakukan pendekatan jangka panjang, yaitu untuk menganalisis fundamental perusahaan serta laporan keuangan, yaitu melakukan evaluasi kinerja dan prospek bisnis. Selanjutnya ada analisis teknikal yang melakukan pendekatan jangka pendek, yaitu menggunakan grafik serta tren harga dan juga ada indikator teknis yang melakukan identifikasi sinyal beli ataupun jual. Kemudian kesimpulan dari pembahasan sistem investasi yaitu memberikan peluang dan tantangan bagi individu dan organisasi untuk mengelola kekayaan mereka dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang dengan memahami instrumen, strategi, dan risiko. Investor dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi. Inovasi teknologi dan pendekatan berkelanjutan akan terus membentuk masa depan investasi, menjadikannya lebih inklusif, efisien, dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem transfer. Nah, materi terakhir kita akan membahas sistem transfer. Sebelum melanjutkan materi sistem transfer, tentunya kita akan mendefinisikan apa itu sistem transfer. Sistem transfer uang adalah infrastruktur yang memungkinkan perpindahan nilai finansial dari satu entitas ke entitas lain, baik secara domestik maupun internasional. Sistem transfer uang memiliki peran utama sebagai fasilitator transaksi keuangan serta pemindahan dana. Dalam fasilitator transaksi keuangan memungkinkan pembayaran serta melakukan transaksi finansial. Sedangkan dalam pemindahan dana, yaitu sistem transfer menyediakan mekanisme untuk mentransfer nilai ke berbagai lokasi. Kemudian, bagaimana dengan jenis-jenis transfer? Jenis transfer terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu transfer uang konvensional, yaitu melalui bank to bank atau melalui lembaga perbankan tradisional, serta wire transfer, yaitu transfer dana elektronik antar bank. Selanjutnya yang kedua ada jenis layanan transfer uang elektronik. Yang pertama yaitu menggunakan mobile banking, penggunaan aplikasi perbankan di perangkat seluler. Selanjutnya ada internet banking, yaitu akses dan transfer uang dapat dilakukan melalui platform online. Kemudian selanjutnya ada fintech dan pembayaran digital. Pada fintech dan pembayaran digital, terdapat dua hal yang berperan, yaitu dompet digital dan payment gateways. Dompet digital yaitu aplikasi yang memungkinkan pembayaran dan transfer uang. Sedangkan payment gateways yaitu layanan pembayaran untuk bisnis online. Dan yang terakhir dari jenis transfer yaitu ada cryptocurrency dan blockchain.
Yang pertama yaitu ada Bitcoins dan altcoins yang merupakan mata uang digital dengan teknologi blockchain. Sedangkan yang kedua yaitu terdapat smart contracts yang berarti pengaturan kontrak otomatis pada blockchain. Selanjutnya kita membahas tentang keamanan dan enkripsi transfer. Dalam keamanan dan enkripsi transfer, kita membahas dua hal, yaitu keamanan finansial serta pengawasan dan regulasi. Dalam keamanan finansial, autentikasi pengguna, yaitu sistem autentikasi dua faktor dan geometrik. Sedangkan untuk enkripsinya, yaitu penggunaan teknologi enkripsi untuk melindungi data finansial. Sedangkan untuk pengawasan dan regulasi, yang pertama yaitu ada otoritas keuangan, yang berarti pengawasan dan regulasi dilakukan oleh otoritas keuangan. Yang kedua yaitu kepatuhan anti pencucian uang atau AML dan pencegahan pendanaan terorisme atau CFT, yang berarti kepatuhan terhadap aturan anti pencucian uang serta terhadap aturan pencegahan pendanaan terorisme. Lalu bagaimana cara melakukan proses transfer? Pada transfer, yang pertama kita akan melakukan yang namanya inisiasi transfer. Dalam inisiasi transfer, itu menggunakan platform melalui perbankan, fintech, atau platform online. Yang kedua yaitu melakukan identifikasi penerima dengan menentukan penerima serta detail transaksi. Kemudian dilanjutkan dengan pengiriman dan penerimaan. Dalam proses pengiriman, transfer dana dilakukan melalui saluran yang dipilih. Dan dalam notifikasi dan penerimaan, penerima mendapatkan notifikasi serta pengonfirmasian penerimaan. Kemudian yang terakhir yaitu ada penyelesaian dan pelaporan. Yang pertama yaitu ada penyelesaian transaksi. Ini memberikan konfirmasi dan verifikasi atas transaksi yang dilakukan. Selanjutnya yaitu terdapat pelaporan keuangan yang memungkinkan untuk melakukan rekam jejak transaksi untuk keperluan pelaporan. Kemudian tantangan dalam sistem transfer yaitu kecepatan dan biaya. Dalam kecepatan dan biaya, yang pertama yaitu pengiriman cepat. Dalam pengiriman cepat diberikan tuntunan untuk melakukan transfer uang secara instan. Selanjutnya, dalam biaya transaksi juga dituntut untuk mengurangi biaya yang terkait dalam proses transaksi yang dilakukan. Kemudian tantangan lainnya terdapat pada risiko keamanan dan pemalsuan. Dalam pengelolaan risiko terkait keamanan dan pemalsuan, perlu dilakukan pengelolaan secara baik sehingga risiko yang terjadi juga dapat diminimalisir. Selanjutnya yaitu pemalsuan teknologi, yaitu upaya untuk mengatasi risiko teknologi terkait pemalsuan. Dalam sistem transfer juga kita akan membahas yang namanya sistem transfer LEG. Sebelum membahas sistem transfernya, kita akan membahas terkait apa itu LLG atau Local Transfer, adalah metode transfer dana antar bank yang melibatkan proses pengiriman dana lokal dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode internasional. Proses LLG melibatkan bank yang mewakili pengiriman dan bank penerima dalam suatu wilayah geografis tertentu.
Transaksi ini biasanya memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan RTGS. Apa itu RTGS? Akan kita bahas selanjutnya. Tergantung pada kebijakan dan jaringan bank yang terlibat. Biaya transfer LLG umumnya lebih rendah dibandingkan dengan metode internasional, tetapi dapat bervariasi tergantung pada bank dan layanan yang digunakan. Transfer LLG lebih cocok untuk melakukan transaksi dengan jumlah kecil ataupun yang tidak memiliki kebutuhan mendesak sama sekali. Nah, tadi ada membahas sedikit terkait RTGS. Kita akan membahas sistem transfer RTGS. RTGS adalah sistem transfer dana elektronik di mana transfer data diproses secara real time dan setoran bruto ke rekening penerima. Artinya, setiap transaksi diproses secara langsung dan tidak ada penumpukan ataupun penundaan. Proses RTGS memungkinkan transfer dana untuk diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat, biasanya dalam hitungan detik. Ini memberikan kecepatan dan keakuratan dalam penyelesaian pembayaran. Biaya RTGS mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan LLG karena menawarkan kecepatan dan kenyamanan yang lebih tinggi daripada LLG. Transfer RTGS lebih cocok untuk transaksi besar dan mendesak yang memerlukan penyelesaian secara langsung di saat waktu itu juga. Kemudian, bagaimana proses transfer LRG? Kemudian di sini ada perbandingan antara transfer LRG dan RTGS. Yang pertama yaitu terkait dengan kecepatan. LRG biasanya memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan RTGS karena tidak diproses secara real time. Yang kedua yaitu ada perbandingan dalam jumlah transaksi yang dilakukan. LRG lebih cocok untuk transaksi dengan jumlah kecil atau yang tidak mendesak, sementara RTGS ideal untuk transaksi besar yang memerlukan penyelesaian segera. Kemudian untuk biaya transfer RTGS mungkin lebih tinggi, namun kecepatan dan kenyamanan yang ditawarkan seringkali sepadan dengan biaya tambahannya. Kemudian dalam penggunaan LLG lebih umum digunakan untuk transfer lokal dengan jumlah kecil, sedangkan RTGS biasanya digunakan untuk transaksi besar dan mendesak. Kemudian pada kesimpulan dari sistem transfer uang yang telah kita bahas, yang pertama yaitu sistem transfer uang adalah aspek kritis dari infrastruktur keuangan global. Dengan evolusi teknologi dan inovasi, proses transfer uang menjadi lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Meskipun terdapat tantangan seperti keamanan dan biaya, perkembangan blockchain, teknologi keuangan, dan cryptocurrency berpotensi membuka peluang baru dan memperbaiki sistem transfer uang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusi secara global. Nah, itu untuk akhir materi dari yang saya sampaikan dan kurang lebih kita sudah membahas tentang uang dan fiat, dilanjutkan dengan membahas terkait pajak, dilanjut dengan membahas sistem perbankan, kemudian sistem fintech, dilanjutkan dengan sistem P2P, sistem crowdfunding,
kemudian sistem investasi, dan yang terakhir kita membahas sistem transfer uang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi ataupun dalam kesalahan kata dalam pemberian informasi. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.